Raja Henry VIII, yang dikenal sebagai salah satu raja terburuk dalam sejarah Inggris, memiliki kisah hidup yang dipenuhi dengan kekejaman dan intrik. Dari masa mudanya yang tampak menjanjikan hingga naik tahtanya yang penuh ambisi, Henry VIII mengukir namanya dalam sejarah dengan tinta darah. Pemutusan hubungan dramatisnya dengan Gereja Katolik Roma mengguncang fondasi keagamaan Inggris, memicu penganiayaan brutal terhadap umat Katolik yang menolak mengikuti perintahnya. Kebijakan pernikahannya, yang dilumuri skandal dan diwarnai dengan eksekusi tragis beberapa istrinya, memperlihatkan sisi gelap dari kekuasaannya. Bagaimana mungkin seorang pangeran muda yang dulu begitu diidolakan berubah menjadi penguasa yang ditakuti dan dibenci? Apa rahasia kelam yang tersembunyi di balik dinding Istana Tudor? Henry VIII lahir pada tanggal 28 Juni tahun 1491 di Istana Greenwich, London, sebagai putra kedua dari Henry VII dan Elizabeth of York. Awalnya, dia tidak dipersiapkan untuk menjadi raja karena kakaknya, Arthur, adalah pewaris tahta. Henry muda dikenal sebagai anak yang cerdas dan berbakat, menikmati pendidikan berkualitas tinggi yang mencakup bahasa Latin, Prancis, musik, dan olahraga. Henry juga menunjukkan minat besar pada seni bela diri dan berburu, yang kemudian membentuk citra dirinya sebagai raja yang gagah dan penuh energi. Ketika kakaknya, Arthur, meninggal pada tahun 1502, Henry yang berusia 10 tahun mendadak menjadi pewaris tahta. Situasi ini mengubah jalur hidupnya secara drastis. Dan dia mulai menerima pelatihan intensif dalam urusan negara dan diplomasi. Pada usia 17 tahun, Henry menikahi janda Arthur, Catherine of Aragon, untuk mempertahankan aliansi dengan Spanyol. Pernikahan ini diharapkan akan memperkuat posisi dinasti Tudor dan mendukung stabilitas politik Inggris. Pada tanggal 21 April tahun 1509, Henry VII meninggal dunia, dan Henry VIII naik tahta pada usia 18 tahun. Awal masa pemerintahannya ditandai dengan antusiasme besar dari rakyatnya, yang melihat Henry sebagai sosok yang karismatik dan penuh harapan. Dia dengan cepat membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang berani, mengambil keputusan tegas dalam politik dalam negeri dan luar negeri. Henry juga memperkenalkan berbagai reformasi dalam administrasi kerajaan dan menunjukkan minat yang besar dalam memperluas wilayah serta pengaruh Inggris di kancah internasional. Namun, seiring berjalannya waktu, Henry VIII akan dikenal sebagai salah satu raja terburuk sepanjang sejarah Inggris, terutama karena tindakan-tindakan tirani dan kebijakan despotik yang dia terapkan selama masa pemerintahannya. Salah satu peristiwa paling signifikan dalam masa pemerintahan Henry VIII adalah pemutusan hubungan dengan Gereja Katolik dan pembentukan Gereja Inggris. Hal ini berawal dari keinginan Henry untuk menceraikan istri pertamanya, Catherine of Aragon, karena dia gagal memberikannya seorang pewaris laki-laki. Henry jatuh cinta dengan Anne Boleyn dan berharap pernikahan dengan Anne akan memberinya putra yang sangat diinginkan. Namun, Paus Clement VII menolak untuk membatalkan pernikahan Henry dengan Catherine, yang menyebabkan konflik besar antara Henry dan Gereja Katolik. Merasa terpojok, Henry memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Dengan dukungan dari Thomas Cranmer, Uskup Agung Canterbury, dan Thomas Cromwell, penasihatnya yang berpengaruh, Henry melancarkan serangkaian tindakan yang dikenal sebagai Reformasi Inggris. Pada tahun 1533, Henry menikahi Anne Boleyn secara diam-diam, dan tak lama kemudian, Cranmer mengesahkan pernikahan tersebut serta membatalkan pernikahan dengan Catherine. Hal ini memicu reaksi keras dari Roma, tetapi Henry sudah siap dengan rencananya. Pada tahun 1534, Henry dan Parlemen Inggris mengesahkan Undang-Undang Supremasi atau Acts of Supremacy, yang secara resmi memutus hubungan Inggris dengan Gereja Katolik dan mendeklarasikan Raja sebagai kepala tertinggi Gereja Inggris.
Ini bukan hanya langkah agama tetapi juga langkah politik yang memperkuat kekuasaan Henry atas Inggris. Gereja Inggris atau Anglikan ini memberi Henry kendali penuh atas masalah keagamaan dan properti gereja di Inggris, mengakhiri pengaruh Paus di tanah Inggris. Pemutusan hubungan ini membawa dampak besar bagi Inggris, baik secara politik maupun sosial. Gereja Katolik kehilangan kekuasaannya di Inggris, dan tanah-tanah serta kekayaan gereja dialihkan ke istana. Banyak biara dan lembaga keagamaan dibubarkan dalam proses yang dikenal sebagai pembubaran biara-biara atau dissolution of the monasteries, yang membawa keuntungan finansial besar bagi Henry. Langkah-langkah ini juga menimbulkan ketidakpuasan dan perlawanan, termasuk pemberontakan dari mereka yang tetap setia kepada gereja Katolik. Meski demikian, Henry berhasil mempertahankan kontrolnya dan memastikan bahwa gereja Inggris berdiri kokoh sebagai institusi yang tunduk pada raja, bukan pada paus. Setelah Henry VIII memutuskan hubungan dengan gereja Katolik dan membentuk gereja Inggris, penganiayaan terhadap kaum Katolik menjadi bagian gelap dari pemerintahannya. Langkah-langkah keras ini dimaksudkan untuk menegaskan otoritas raja dan menghapuskan pengaruh paus di Inggris. Banyak orang Katolik yang setia kepada Roma dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas kerajaan dan dituduh sebagai pengkhianat. Salah satu tindakan pertama yang diambil Henry adalah penindasan terhadap mereka yang menolak untuk mengakui Undang-Undang Supremasi atau Acts of Supremacy tahun 1534. Undang-undang ini menjadikan raja sebagai kepala gereja Inggris dan mengharuskan semua pejabat publik untuk mengucapkan sumpah setia kepada raja dalam kapasitas tersebut. Mereka yang menolak, termasuk tokoh-tokoh terkenal seperti Thomas More dan Uskup John Fisher, dieksekusi karena dianggap sebagai pengkhianat. Kedua tokoh ini menjadi martir bagi umat Katolik dan simbol perlawanan terhadap kebijakan Henry. Penganiayaan lebih lanjut terjadi setelah pembubaran biara-biara atau dissolution of the monasteries antara tahun 1536 dan tahun 1541. Biara-biara yang kaya akan tanah dan kekayaan menjadi target utama Henry untuk memperkuat kas kerajaan. Ribuan biarawan dan biarawati diusir dari tempat tinggal mereka, dan properti mereka disita oleh kerajaan. Selain itu, Henry VIII juga memperkenalkan kebijakan keras terhadap setiap bentuk perlawanan atau ketidakpatuhan terhadap gereja Inggris. Orang-orang yang ditemukan menyebarkan ajaran Katolik atau membantu imam Katolik yang bersembunyi seringkali ditangkap, disiksa, dan dieksekusi. Para imam yang tetap setia kepada paus harus bersembunyi dan melayani jemaat mereka secara rahasia untuk menghindari penangkapan. Keadaan ini menciptakan iklim ketakutan dan ketidakpercayaan di seluruh Inggris, di mana setiap orang bisa menjadi target jika mereka diduga memiliki hubungan dengan Katolik Roma. Penganiayaan terhadap kaum Katolik berlanjut bahkan setelah kematian Henry pada tahun 1547. Anaknya, Edward VI, melanjutkan kebijakan anti-Katolik yang keras. Kaum Katolik dipaksa untuk mematuhi doktrin-doktrin baru yang diperkenalkan oleh gereja Inggris. Mereka yang menolak mengalami hukuman yang berat, termasuk penyitaan properti dan eksekusi. Meskipun periode Edward VI singkat, tekanan terhadap kaum Katolik semakin memperdalam perpecahan religius di Inggris. Meski demikian, penganiayaan terhadap kaum Katolik ini tidak sepenuhnya berhasil menghapuskan keyakinan Katolik di Inggris. Banyak yang terus mempraktikkan agama mereka secara sembunyi-sembunyi, dan konflik agama ini berlanjut hingga periode pemerintahan Elizabeth I dan bahkan setelahnya. Penganiayaan terhadap kaum Katolik di bawah Henry VIII menciptakan warisan kepahitan dan ketidakpercayaan yang berdampak jangka panjang pada hubungan antara kaum Katolik dan Protestan di Inggris. Kebijakan pernikahan Henry VIII terkenal tidak hanya karena jumlah istri yang dinikahinya, tetapi juga karena tragedi yang menimpa banyak dari mereka.
Henry menikahi 6 wanita selama masa pemerintahannya, dan alasan di balik pernikahan serta perceraian atau eksekusi mereka seringkali bersifat politis dan pribadi. Istri-istri Henry adalah Catherine of Aragon, Anne Boleyn, Jane Seymour, Anne of Cleves, Catherine Howard, dan Catherine Parr. Di antara mereka, 2 dieksekusi, 2 diceraikan, 1 meninggal setelah melahirkan, dan 1 selamat setelah kematian Henry. Catherine of Aragon, istri pertama Henry, dinikahinya pada tahun 1509. Pernikahan ini awalnya didasarkan pada aliansi politik antara Inggris dan Spanyol. Namun, karena Catherine tidak mampu memberikan pewaris laki-laki yang diharapkan, Henry mulai mencari cara untuk membatalkan pernikahan tersebut. Ketika Paus menolak permohonannya untuk pembatalan pernikahan, Henry memutuskan hubungan dengan Gereja Katolik dan mendirikan Gereja Inggris, yang kemudian mengesahkan perceraiannya dari Catherine pada tahun 1533. Anne Boleyn, istri kedua Henry, memiliki peran besar dalam reformasi agama yang dilakukan Henry. Namun, ketidakmampuannya memberikan pewaris laki-laki dan tuduhan perselingkuhan, pengkhianatan, serta inses, membuat Anne dieksekusi pada tahun 1536. Tuduhan terhadap Anne diduga kuat dibuat-buat, dan eksekusinya menunjukkan kekejaman Henry dalam mencapai tujuan politik dan pribadi. Jane Seymour, istri ketiga Henry, berhasil melahirkan seorang pewaris laki-laki, Edward, namun meninggal beberapa hari setelah melahirkan pada tahun 1537. Anne of Cleves, istri keempat Henry, adalah pernikahan politik yang bertujuan memperkuat aliansi dengan Jerman. Namun, Henry kecewa dengan penampilan Anne yang tidak sesuai harapannya dan menyebutnya mirip dengan kuda Flanders. Pernikahan ini cepat dibatalkan pada tahun 1540, dan Anne diberi status terhormat sebagai saudari raja, sehingga selamat dari nasib buruk yang menimpa istri-istri sebelumnya. Catherine Howard, istri kelima Henry, dieksekusi pada tahun 1542 setelah tuduhan perselingkuhan dan ketidaksetiaan. Catherine Parr, istri keenam dan terakhir Henry, berhasil bertahan hidup dan bahkan memainkan peran penting dalam merawat Henry selama sakitnya hingga kematiannya pada tahun 1547. Kebijakan pernikahan Henry VIII mencerminkan kekuasaannya yang absolut dan kecenderungannya untuk menggunakan pernikahan sebagai alat politik, seringkali dengan konsekuensi tragis bagi para wanita yang dinikahinya. Henry VIII, yang memerintah Inggris dari tahun 1509 hingga tahun 1547, dikenal sebagai salah satu raja terburuk dalam sejarah Inggris karena berbagai alasan yang mencerminkan sisi gelap kepemimpinannya. Masa mudanya yang penuh ambisi dan harapan berubah menjadi periode pemerintahan yang penuh dengan kekejaman dan kebijakan despotik. Pemutusan hubungan dengan Gereja Katolik dan pembentukan Gereja Inggris merupakan salah satu tindakan paling kontroversial yang dilakukan Henry, yang memicu penganiayaan terhadap kaum Katolik serta pembubaran biara-biara yang mengakibatkan kerusakan sosial dan ekonomi yang signifikan. Kebijakan pernikahan Henry yang melibatkan 6 istri, 2 diantaranya dieksekusi, menunjukkan betapa kejam dan tak kenal ampun dirinya dalam urusan pribadi dan politik. Henry seringkali menggunakan kekuasaan absolutnya untuk menyingkirkan siapa saja yang dianggap sebagai ancaman, baik itu keluarga, penasihat, atau rakyat biasa. Tindakan tirani dan kebijakan despotiknya mencerminkan pemerintahan yang berlandaskan ketakutan dan kekerasan, di mana hukum digunakan sebagai alat untuk melegitimasi eksekusi dan penindasan. Secara keseluruhan, Henry VIII dikenang sebagai raja yang kejam, egois, dan despotik. Kepemimpinannya tidak hanya membawa perubahan besar dalam struktur agama dan politik Inggris, tetapi juga meninggalkan warisan kelam yang penuh dengan kekejaman dan tirani. Sejarah mengingatnya sebagai salah satu raja terburuk karena tindakan-tindakannya yang merusak dan kebijakan-kebijakan yang menindas, yang berdampak negatif bagi banyak orang dan meninggalkan jejak penderitaan yang panjang.